Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, oke. Saya mau nanya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat apa menjadi visi gereja kita? Ya, menjadi keluarga ilahi. Ya, melalui pemuritan untuk menjadi berkat. Ini visi gereja yang Tuhan berikan Bapak Ibu untuk setiap kita semua. Bahwa kita adalah satu keluarga. Pertanyaannya, apakah kita sudah belum merasa keluarga di tempat ini? Apakah sudah belum kita merasakan satu keluarga di tempat ini Bapak Ibu? Atau lebih spesifik lagi di dalam live? Atau enggak, saya sebagai tamu aja tempat ini. Saya datang sebagai jemaat aja. Saya enggak keluarga, saya tamu. Apa seperti itu Bapak Ibu? Seharusnya kita mengerti kalau Tuhan kasih visi tempat ini untuk jadi keluarga, kita harus memiliki keluarga. Kita adalah keluarga rohani Bapak Ibu. Dulu manusia dibuat oleh Tuhan serupa dengan gambarnya Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia keluar ya dari rencana Tuhan. Hidup sendirian, keluar dari hadirat Tuhan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, oleh karena anugerah kasih Tuhan, dari Yesus tercurah di kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, setiap kita yang percaya kepadanya, kita diselamatkan, kita dipulihkan. Di setiap kita adalah anak-anak Tuhan, amin Bapak Ibu. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kita anak Tuhan tuh ada di kondisi di mana saat ini kita ada dunia. Dan dunia ini berkata, firman Tuhan berkata, dunia dikuasai oleh kegelapan. Si iblis berkuasa. Dia bersama dengan 2/3 malaikat Tuhan berkuasa sedunia ini. Dan dia akan berusaha untuk menarik setiap kita orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan untuk kembali menjadi ya pengikutnya dia. Kembali dalam kegelapan. Kita sudah dipindahkan dari gelap ke dalam terang. Tapi masalahnya kita ada di dalam kegelapan Bapak Ibu. Karena itulah kita tidak bisa sendirian Bapak Ibu. Karena itulah Tuhan mau kita terhisap dalam suatu namanya keluarga rohani. Supaya dengan apa? Dengan keluarga rohani kita bisa bersama-sama dikuatkan Bapak Ibu. Kalau kita sendirian itu menjadi bulanan-bulanan si iblis Bapak Ibu. Kita akan kembali jatuh dalam dosa. Akibatnya apa? Kita kembali ke kehidupan lama kita. Dan ini yang Tuhan tidak mau Bapak Ibu. Karena itulah Tuhan kasih visi di tempat ini untuk kita menjadi keluarga rohani. Supaya apa? Kita bisa bersama-sama yang saling kuat, saling membangun. Dan satu jelas, kita di situ kita akan dimuridkan. Karena kehendak Tuhan Bapak Ibu, iya, semua orang itu jadi murid Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Dan baptislah mereka. Jadi Tuhan rindu untuk setiap kita jadi murid Tuhan. Dan murid Tuhan itu terlibat dalam namanya keluarga rohani. Di gereja maupun dalam komunitas rohani di live Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum tergabung di live atau dalam komunitas atau di gereja ini belum merasa jadi keluarga. Yuk ambil momen saat ini untuk terlibat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, keluarga rohani dalam Kristus itu dirancang untuk tidak berjalan satu arah, tapi berjalan dua arah, Bapak Ibu. Dan unsur yang terpenting dalam suatu keluarga, Bapak Ibu, namanya dimiliki dan memiliki. Satu keluarga itu harus ada dimiliki dan rasa memiliki. Karena ini akan menjadi pondasi yang kokoh ya dalam kekeluargaan kita, dalam hubungan kita, dalam keluarga rohani kita Bapak Ibu. Kita tidak bisa bertumbuh jika kita hanya menuntut untuk dimiliki. Iya, kita mau diterima. Ya, tapi kita gak mau menerima. Kita gak bisa bertumbuh kalau di satu sisi Bapak Ibu. Dimiliki dan memiliki itu tidak bisa terpisahkan dalam nama suatu keluarga. Dalam keluarga itu harus ada dimiliki, diterima, dan memiliki, menerima. Kalau satu sisi Bapak Ibu itu keluarga gak kuat, gak kokoh.
keluarga akan lama-lama menjadi pecah hancur Bapak Ibu. Tidak hanya di keluarga jasmani, ya, dia rohani, jasmani pun juga akan seperti itu Bapak Ibu. Di keluarga nggak diterima. Ya, lu anak siapa sih lu? Kok beda banget? Ya, pelakuannya beda, nggak diterima. Ya, akibatnya akan seperti luka Bapak Ibu. Karena itulah Bapak Ibu, dalam satu keluarga itu harus ada rasa dimiliki dan memiliki. Dan itu menjadi pondasi hubungan kita dalam keluarga. Dan ini nggak bisa terpisahkan Bapak Ibu. Apa yang terjadi jika dalam keluarga rohani tidak seimbang, ya, antara dimiliki dan memiliki. Ya, maunya dimiliki tapi nggak mau memiliki, atau mau memiliki tapi nggak mau, ya, dimiliki. Akibatnya apa? Akibatnya itu akan menjadi kecewa dan pertumbuhan rohani akan terhambat. Ini dampaknya kalau di keluarga rohani tersebut tidak ada keseimbangan, ya, dimiliki dan memiliki nggak seimbang. Maunya dimiliki tapi nggak mau memiliki. Ya, maunya memiliki tapi nggak mau, iya, dimiliki. Akibatnya apa? Kecewa, ditolak. Ya, gue nggak bisa nerima dia karena beda sifatnya, karakternya, kelakuannya. Gue nggak cocok sama dia, gue nggak bisa nerima dia. Tapi dia mau diterima. Itu kan namanya egois ya Bapak Ibu. Mau diterima tapi nggak mau menerima. Akibatnya apa? Akibatnya ya bisa luka, kecewa, dan jelas ya pertumbuhan rohani akan terhambat. Memiliki Bapak Ibu, tetapi tidak merasa dimiliki. Memiliki, iya, tapi nggak merasa dimiliki. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan menjadi orang yang egois. Iya. Pengennya dimiliki nih, diterima nih sama ya yang lain nih. Tapi nggak mau menerima, nggak mau memiliki. Akibatnya apa? Kita akan menjadi orang yang egois. Maunya apa-apa, saya maunya selalu dilihat, mau selalu diakui. Kalau datang maunya disambut, maunya disapa, maunya disalamin. Iya, tidak akan bertumbuh. Kemudian apa? Kita akan menjadi konsumen rohani yang selalu menuntut. Perhatiin dong, gue dateng nih. Iya, masa gue dicuekin aja? Ya, menjadi konsumen. Minta dikunjungin, kunjungin gue dong. Gue mana sakit di bisul nih, kunjungin gue dong. Iya, minta dikunjungin ya. Kunjungin dong lo, gimana sih saudara rohani gak datang-datang, gue bisul sakit nih di kaki nih, lu gak mau kunjungin gue. Iya, maunya minta, didengar, tapi gak pernah mau terlibat melayani. Dan ujungnya ketika ada gesekan sedikit aja, iya, maka akibatnya apa? Kecewa. Gue gak mau ikut lagi, gue gak mau ke gereja-gereja lagi, gue gak diterima, gue gak disalamin, gue gak disapa, gak dilayanin. Gereja apaan tuh? Akhirnya gak ke gereja, kecewa. Nah itu kalau ingin dimiliki tapi gak mau memiliki. Ya, mau diterima tapi gak mau menerima. Nah Bapak Ibu, sebaliknya apa yang terjadi di dalam keluarga, ya, bila ada keseimbangan antara dimiliki dan memiliki, ada kedua-duanya nih, ya, dampaknya apa? Hubungan akan menjadi sehat. Kita bisa menerima dia, ya, dan dia bisa menerima kita. Kita buka hati, ya, untuk dia masuk di lingkungan kita. Itu menjadi hubungan yang sehat. Kemudian apa? Kita saling mengasihi dan peduli. Kenapa ya dia nggak datang ke live? Kenapa dia nggak ke gereja ya? Ya, kita bisa peduli. Karena kita bagian daripada keluarga. Ketika dia nggak datang, kenapa ya? Di WA dihubungin, kenapa nggak datang? Kenapa, ada masalah apa? Dibantu, didoain. Ya, bertumbuh bersama-sama. Yuk kita sama-sama jadi pelaku firman Tuhan. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling menolong. Ya, keluarga akan menjadi kuat Bapak Ibu. Ya, ketika satu lemah, yang satu nolong, nopang. Ya, ketika satu lemah, tolong dong, saya dong, terbuka. Maka dibantu. Hidup rukun,
saling membangun, dan ujung-ujungnya, ending-endingnya itu akan berdampak ya bagi Tuhan dan bagi jiwa-jiwa. Keluarga rohani ada di mana Tuhan ada hadir, dan dampaknya apa? Ketika orang terlibat, orang masuk dalam keluarga tersebut, maka dia akan diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Ya, di keluarga rohani itulah menjadi cerminan kehadiran Tuhan. Ada kerukunan, keharmonisan, saling perhatikan, iya, saling berbagi, saling menolong, saling menopang. Dan situ Tuhan menjadi kepala. Dan ketika orang datang, orang diberkati. Dan orang diselamatkan, Bapak Ibu. Ini kerinduan Tuhan. Ini terjadi kalau ada hubungan yang harmonis, Bapak Ibu. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita dimiliki, ya, kita akan menemukan rasa aman. Kita nggak lagi yatim piatu. Karena kita punya keluarga, Bapak Ibu. Ketika kita buka hati, kita dimiliki sama ya saudara kita itu merasa aman. Karena ada orang-orang yang mensupport kita. Kita bukan lagi yatim piatu. Karena menjadi anak Allah dan memiliki keluarga, Bapak Ibu, keluarga rohani. Kita nggak sendirian. Kita identitas sebagai anak Allah dan punya keluarga rohani. Dalam komunitas, di gereja, di life. Dalam keluarga rohani, ya back to gereja, di life Bapak Ibu, kita miliki rumah. Bapak Ibu habis ini kemana? Mungkin pergi ya ke mall atau mungkin kemana. Tapi ujung-ujungnya pulang ke rumah. Betul kan ya? Pulang ke rumah kan ya. Karena rumah itu tempat. Demikian juga Bapak Ibu, kita punya tempat di mana kita bisa ya tinggal. Keluarga rohani itu tempat di mana kita tinggal. Tempat kita berinteraksi, saling berbagi. Ya, tempat perlindungan. Ya, ketika ada masalah, kita bisa bantu, kita bisa doakan. Tapi kalau di dunia, di luar, Bapak Ibu, ada masalah, ditinggal. Dia kesusahan, ditinggal. Tapi keluarga itu akan dibangun, akan disupport, akan ditolong. Tempat perlindungan saat badai. Dia bisa cerita dalam keluarga, dan keluarga siap untuk menopang, siap untuk menolong, siap untuk membangun. Yang lemah dikuatkan Bapak Ibu, didoakan. Dimiliki itu akan memuaskan kebutuhan jiwa, akan rasa aman. Karena kita punya keluarga. Kita nggak sendirian. Kita anak-anak Allah Bapak Ibu. Kalau kita di luar dari keluarga rohani, kita sendirian. Nah disitulah kita akan menjadi makanan empuk daripada kegelapan. Teman-teman berkata, si iblis seperti singa yang meraung-raung. Yang siap menerkam ketika kita lengah. Saat kita keluar dari keluarga rohani, kita ada dikelilingi sama si kegelapan. Dan dia siap merekam kita. Kita kuat mungkin dia gak masuk. Tapi kita seberapa sering kita ya kuat Bapak Ibu. Kita manusia pasti lemah. Kehidupan kita sehari-hari, pergumulan, persoalan pasti membuat kita lemah. Dan situlah kalau kita gak disupport sama keluarga rohani kita, ya kita akan lemah dan iblis masuk dan kita akan semakin jatuh Bapak Ibu. Jadi dimiliki itu akan memuaskan jiwa kita, akan rasa aman. Kita punya tempat bernaung, kita punya tempat berinteraksi, dan kita bisa berbagi. Amin. Nah, ketika kita memiliki, sebaliknya, ketika kita memiliki, ya, artinya apa? Kita menjadi owner, ya, mengambil tanggung jawab dan peduli. Memiliki bicara tentang ya apa yang kita berikan Bapak Ibu. Ini tanda kedewasaan. Kita berikan apa tanggung jawab kita, peduli kita. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Kita sebagai steward, sebagai pengelola, semuanya miliknya Tuhan. Kalau terlalu kita memiliki owner ya sebagai pemilik, kepal terus, iya kita akan kecewa Bapak Ibu. Terutama untuk ya kita sebagai leader life Bapak Ibu. Perhatikan, iya, semua domba-domba itu miliknya Tuhan. Jangan domba dikepelin terus Bapak Ibu. Kita mesti perhatikan kesehatannya, pertumbuhan rohaninya. Ya, dia harus bertumbuh, dia harus sehat. Kalau dia gak bertumbuh, gak sehat, ya berarti ada masalah. Dan kita sebagai keluarga Bapak Ibu,
kita harus care. Kenapa? Kita harus tolong. Karena kita bagian, kita memiliki. Ya, di gereja pun juga. Kalau kita bagian daripada gereja ini, memiliki gereja ini, kita bisa melihat apa yang gereja ini mungkin ya belum beres, kita bantu bereskan. Ada sampah nih. Kalau kita rasa memiliki atas tempat ini, kita akan ambil sampahnya. Kita buang ke tempat sampah. Karena kita memiliki Bapak Ibu, ada peduli dan tanggung jawab atas rumahnya Tuhan, atas keluarga rohani kita. Kita bukan tamu, tapi tuan rumah. Bedanya apa tamu sama tuan rumah? Kalau tamu hanya datang, ya kan ya, berkunjung. Dia gak peduli tuh, rumahnya kotor, rumahnya gelap, lampunya mati. Masa bodoh lah, bukan rumah gua. Ya kan ya. Tapi kalau kita yang punya rumah, tuan rumah, ya kalau kotor kita pasti bersihin. Lampunya mati, kita pasti gantiin. Ikan ya, kalau apa yang gak beres kita pasti beresin. Nah itu, iya tuan rumah. Nah kita tuan rumah atau tamu di gereja sebagai keluarga atau di komunitas live. Kita keluarga, pemilik, tuan rumah atau hanya sebagai tamu Bapak Ibu. Kalau selama ini kita cuek-cuek aja, pokoknya gue datang, gue dipuaskan, gue dihormatin, ya sudah, itu berarti tamu. Tapi kalau dia terlibat, ambil bagian, bertanggung jawab, ya di dalam keluarga tersebut, ambil bagian, bagaimana caranya nih ya supaya ya tempat ini baik, supaya keluarga ini bertumbuh, ya supaya jiwa-jiwa bisa dimenangkan, bagaimana caranya? Nah itu namanya memiliki, itu namanya owner. Itu harus pada kita semua. Ketika kita memiliki keluarga rohani, ya Bapak Ibu, ketika memiliki keluarga rohani kita tidak lagi nggak lagi cuek bebek. Tahu cuek bebek? Bebek kalau jalan cuek-cuek aja ya. Iya, kita nggak cuek bebek, tapi kita iya care dan peduli. Apa yang nggak beres kita bereskan. Apa yang ada masalah kita perbaiki. Kita nggak acuh, nggak masa bodoh. Karena kita pemilik, karena kita bagian daripada keluarga tersebut. Tapi kalau sampai tamu, ya sebodoh lah, bukan urusan gua. Rumah lah urusin, ya kan ya. Kemudian apa lagi? Ikut menderita saat ada anggota keluarga rohani yang sakit atau beban berat. Ikut menderita, ikut merasakan penderitaan. Ya, kenapa ya? Ambil bagian, terlibat. Mungkin bisa bantu. Tenanglah, nanti kalau itu saya bantu. Ya, saya bantu anterin ini, saya bantu ya doain, minimal doain Bapak Ibu. Itu yang penting banget. Ya, apa bisa dibantu? Bantulah karena kita keluarga. Ya, ikut menderita dengan penderitaan keluarga kita. Kemudian ikut bersuka cita saat mereka diberkati. Wah, gua puji Tuhan ya naik di promosi ini. Ya, gua bisa beli ini tuh, ikut bersuka cita. Ya, itu keluarga. Ya, rohani yang baik. Tapi kalau ya dia nggak bukan keluarga, pasti curiga. Nah, lo naik promosi juga pasti orang dalam ya, ada ordal ya. Kalau ada orang nggak mungkin lo naik lo. Wah, dia baru beli ini nih. Jangan dia duitnya dari mana nih ya? Mulai timbul. Ya, tanda tanya. Ya, bukannya senang malah jadi nggak senang Bapak Ibu. Kalau keluarga rohani, iya memiliki dan dimiliki, kita akan senang ketika dia senang. Ketika dia susah, kita pun susah. Kemudian apa? Memberikan waktu, tenaga, talenta, bahkan semua yang kita bisa berikan, kita berikan ya pada keluarga Bapak Ibu. Di jemaat mula-mula, ikan ya, mereka berkumpul bersama-sama. Ya, mereka saling perhatikan, tekun dalam pengajaran, dan mereka membagikan apa yang mereka miliki. Itu keluarga. Dan itu yang dibuktikan Bapak Ibu di jemaat mula-mula. Ya, mereka berkumpul bersama-sama, memecahkan roti, bersatu. Iya, dan dampaknya apa? Semakin hari, iya, Tuhan menambahkan jiwa-jiwa Bapak Ibu. Dia diberkati. Ini pun juga harus ada pada kita semua. Keluarga rohani kita harus bertumbuh. Harus bersama-sama.
saling berbagi, iya, saling menopang, iya, memberikan apa yang kita miliki, Bapak Ibu. Kita bisa ini nih, kita bantu. Kita punya talenta ini nih, kita bagi. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan dan jiwa-jiwa akan Tuhan tambah-tambahkan. Memiliki artinya apa? Memuaskan kebutuhan jiwa ya akan tujuan hidup kita. Bagaimana caranya? Dimiliki dan memiliki dalam keluarga rohani, Bapak Ibu. Ini ada caranya atau tipsnya. Pertama-tama berdoa. Tuhan, saya mau menjadi keluarga rohani ya di gereja ini atau di live ya. Berikan saya kerendahan hati, berikan saya kemauan untuk saya menerima ya saudara-saudara saya ya. Saya juga menerima mereka kelebihan kekurangannya, berdoa. Bapak Ibu minta kekuatan Tuhan untuk iya kita bisa ya mau merendahkan diri kita. Buka hati dan jujur. Buka hati ya untuk supaya yang lain bisa masuk ke depan kita juga. Jangan tutup. Ketika ada masalah, pergumulan kita bisa sharing. Iya, supaya apa? Supaya yang lain bisa masuk kita dan kita bisa dikuatkan, bisa dibangun. Jujur, terbuka, jangan diem aja. Ah nggak mau gue jujur ntar malah dihakimin. Udah tahu salah, malah dihakimin, dihukum. Mendingan gue diem aja. Berarti itu belum ya memiliki, belum dimiliki. Ya, cara gimana? Mulailah bangun hubungan, Bapak Ibu. Sekarang kan media udah gampang banget ya, bisa pakai WA, nggak perlu ketemu, bisa kontak-kontakan. Ya bisa pakai ini kan, bisa WA atau bisa pakai Messenger, bisa ngobrol, bangun hubungan. Kalau dulu susah Bapak Ibu, mesti ketemu, ya janjian. Sekarang kan bisa, gimana kabarnya hari ini? Ada masalah apa? Kita ketemu yuk, kita ngobrol yuk. Bangun hubungan. Itu bonding yang kuat akan bangun hubungan yang kuat Bapak Ibu. Hubungan yang gak dibangun itu akan buat hubungan semakin ya jauh. Tapi kalau hubungan dibangun, diupayakan, itu akan semakin kokoh dan kuat. Dan ini harus kita usahakan kalau kita ingin memiliki keluarga rohani yang kokoh. Kemudian apa lagi? Saling mengampuni Bapak Ibu. Ya, ampunilah satu dengan yang lain. Manusia gak lepas dari kesalahan. Seringkali dia melakukan, tapi dia gak sadar. Dilakukan itu membuat kita luka. Kita sakit hati, dia mah masa bodoh. Dia mah biasa-biasa aja. Kita mah hatinya gedumel nih. Tapi dia biasa-biasa aja. Ya karena dia gak merasa bersalah. Seringkali seperti itu. Seringkali kita pikir dia sama seperti kita. Ini seringkali kita menyamakan diri kita dengan orang. Orang menyamakan diri dengan kita. Kita seperti ini, orang yang harus seperti itu. Gue udah berkorban nih. Gue udah datang nih. Lu mesti datang juga. Ada fellowship ya. Ya, gue udah berkorban nih. Gue luangkan waktu gue untuk ikut fellowship. Lu juga harus ikut juga dong. Tapi kan setiap orang punya masalah yang berbeda-beda. Punya kepentingan beda-beda Bapak Ibu. Yang kita harus tahu prioritasnya mana kita harus dahulukan. Tapi gak mau lah, gue udah berkorban, lu juga harus berkorban juga. Seringkali kita pikir orang sama seperti kita. Itu sudah begini, orang juga begini juga. Akibatnya apa? Akibatnya ya hubungan rohani itu gak kokoh. Pengennya dimiliki tapi gak mau memiliki. Maunya diterima tapi gak mau menerima. Setiap orang itu berbeda-beda Bapak Ibu. Kita mesti ingat. Dan setiap orang itu spesial di mata Tuhan. Setiap orang itu berharga di mata Tuhan dan punya kelebihan. Jangan lihat kekurangan orang tapi lihat kelebihan orang Bapak Ibu. Kalau lihat kekurangan orang kita akan selalu mandang dia. Lu mah begini, lu mah gini. Tapi kalau lihat dia kelebihannya kita pasti bilang luar biasa. Kau hebat. Selalu perkatakan sesuatu yang baik Bapak Ibu. Jangan perkatakan yang kurang baik. Walaupun mungkin kita menegur, tegurlah dengan cara-cara yang baik yang membuat dia sadar dan dia bangkit dan dia bangun.
Pakailah cara-cara yang buat dia bangkit Bapak Ibu. Jangan langsung menghakimi dia, langsung mengutuk dia. Wah, hindarkan itu Bapak Ibu. Saling mengampuni karena kita nggak sama satu dengan lain. Kita berbeda-beda. Kemudian setia. Setia ikut ibadah, setia ikut kegiatan, setia ikut live. Jangan ada maunya aja ikut, datang. Saat nggak ada kepentingannya nggak datang, nggak hadir. Ya, saat ada dibutuhkan pelayanan dia datang. Tapi nggak ada pelayanan, nggak datang, aku males ikut live lah. Setia dan hadir Bapak Ibu. Ya, itu namanya keluarga. Enggak lah. Nanti aja besok aja gue datang. Sekalian gue datang ke pelayanan. Live ada nanti aja lah. Itu berarti Bapak Ibu, ya kita belum memiliki keluarga rohani yang kokoh. Setia dan hadir ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan apa juga Bapak Ibu. Ambil bagian karena kita memiliki. Ya nggak jadi milik tapi kita memiliki Bapak Ibu. Di Roma 12 ayat keempat dan 5 berkata Bapak Ibu. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu seperti tubuh ini. Ya kan ya, ada tangan, ada kuping, ada hidung, ada kaki, berbeda-beda. Fungsinya berbeda-beda. Tapi satu Bapak Ibu, ya anggota tubuh. Dibikin juga dalam keluarga rohani itu berbeda-beda Bapak Ibu. Gak ada yang sama. Tapi masing-masing punya fungsi dan peranan yang saling mendukung Bapak Ibu. Sebagai apa? Sebagai satu tubuh. Tubuh Kristus. Keluarga rohani, baik itu gereja atau di lab, bukan sebuah organisasi. Tetapi suatu ya sel yang hidup, organisme. Yaitu tubuh Kristus. Masing-masing berbagian. Masing-masing punya peranan. Masing-masing punya fungsi. Berbagian Bapak Ibu. Berbeda-beda. Kalau sama bukan keluarga Bapak Ibu. Karena berbeda inilah kita disatukan untuk saling menopang, saling menolong, saling membangun sebagai satu tubuh Kristus Bapak Ibu. Kalau semuanya hidung Bapak Ibu, nggak ada kuping, nggak ada mulut, gimana jadinya Bapak Ibu? Ikan ya, nggak ada yang denger, nggak ada yang bisa ngomong, ada yang hidung semua. Iya, akhirnya nggak berfungsi tubuh kita ini dengan baik. Demikian juga kalau tubuh Kristus hanya satu aja, semuanya sama, nggak tubuh Kristus itu nggak berfungsi dengan baik. Tapi karena berbeda-beda lah, disitulah kita saling membangun, saling menolong, saling menopang. Iya, berbeda-beda dan banyak Bapak Ibu. Dan tapi mereka tuh sama fungsinya, ya untuk membangun tubuh Kristus. Kita satu tubuh. Masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Bagian terhadap yang lain Bapak Ibu. Enggak terpisah. Amin. Jadi ini yang kita harus tahu Bapak Ibu. Di komunitas keluarga rohani atau di lab itu banyak anggota. Dan masing-masing berbeda. Karakternya beda, sifatnya beda, kelakuannya beda, ya, ekonominya beda pun juga, Bapak Ibu, pendidikannya beda. Tapi satu sebagai tubuh Kristus. Dan punya peranannya yang juga berbeda-beda. Tapi kalau kita mau bersama-sama, satu, kita memiliki dan dimiliki, maka kita akan menjadi keluarga yang kokoh. Dari situlah kita ya dimuridkan. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa seperti Kristus Bapak Ibu. Kesimpulan yang terakhir Bapak Ibu, kalau saya simpulkan, ya rasa dimiliki dan memiliki harus ada dalam komunitas atau keluarga rohani dan itu menjadi pondasi. Kalau belum ada, coba direnungkan. Di mana salahnya? Di mana kekurangannya? Apa saya nggak membuka hati sehingga orang lain nggak bisa masuk? Atau saya maunya memiliki aja, nggak mau ya orang lain ya diterima? Coba renungkan. Yang tahu Bapak Ibu sendiri.
Saya datang ke gereja atau ke live sebagai tamu atau sebagai bagian daripada keluarga rohani. Apakah ada rasa dimiliki atau memiliki? Tidak. Kalau nggak ada, berarti kita sebagai tamu aja. Nanti kita belum satu keluarga. Kita mesti koreksi dan kita mesti sadar Bapak Ibu dan kita mesti ayo berbalik. Karena tempat ini adalah keluarga hope, keluarga rohani. Dan kita mau sama-sama dimuridkan. Ya belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya seperti Kristuslah kita. Iya, serupa seperti Kristus. Dan kita menjadi berkat bagi ya lingkungan kita, bagi jiwa-jiwa. Amin. Dimiliki, iya artinya apa? Diterima. Iya, buka hati, izinkan. Iya, saudara seman kita masuk dalam kehidupan kita semua. Kalau kita ingin dimiliki, kita harus terbuka. Buka bentengan pertahanan kita, izinkan dia masuk. Ya, memiliki artinya apa? Bertanggung jawab, peduli, ya bukan penonton. Ambil bagian dalam live tersebut. Amin. Ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Dan ini menjadi fokus kita di bulan ini bahwa keluarga rohani itu menjadi tujuan kita. Kalau Bapak Ibu belum jadi keluarga, yuk jadi keluarga. Kalau mau terlibat di live, yuk terlibat di live Bapak Ibu. Iya supaya apa? Kita benar-benar memiliki keluarga. Karena kita adalah anak-anaknya Allah, harus menjadi keluarga kerajaannya Allah. Dan untuk itulah kita harus memiliki dan dimiliki. Baru kita bisa bersama-sama. Amin. Ya mari kita berdoa Bapak Ibu.